Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Setiawan. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Media Berita pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Karawang. Tayangan ini saya buat sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Mata kuliah Media Berita merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa peminatan jurnalistik. Mata kuliah ini diselenggarakan atau dilaksanakan pada semester 7 dengan bobot 2 SKS. Baik, terkait deskripsi singkat mata kuliah Media Berita, dalam mata kuliah ini dibahas teori-teori tentang framing atau tentang analisis media berita yang meliputi teks, muatan, isi, hingga analisis politik yang ada pada suatu berita. Kemudian, mata kuliah ini pun didukung dengan menerapkan metode student centered learning atau SCL. Dalam hal ini, perkuliahan menjadi lebih terpusat kepada mahasiswa, lalu didukung pula dengan metode problem based learning. Dalam hal ini pun akan memacu mahasiswa untuk memecahkan suatu masalah dengan melakukan diskusi, lalu menelusuri suatu berita, kemudian menganalisisnya menggunakan teori framing yang tepat. Terkait materi-materi pembelajaran atau materi perkuliahan pada perkuliahan Media Berita, yang pertama ada hakikat dasar berita, kemudian aspek-aspek penting dalam penulisan berita, lalu akar historis framing, kemudian konsep mengenai analisis framing, lalu ada model-model analisis framing, kemudian perbandingan dari model-model analisis framing, lalu teknik melakukan analisis framing, dan analisis framing pada suatu berita yang ada di media massa. Kemudian terkait capaian mata kuliah Media Berita, diharapkan dalam mata kuliah ini mahasiswa mampu mengetahui dasar-dasar penulisan berita. Kemudian diharapkan pula mahasiswa mampu melakukan analisis framing berdasarkan teori ataupun model analisis framing yang sesuai. Kemudian untuk mencapai kemampuan tersebut, dalam hal ini perkuliahan menggunakan metode OBE, yaitu Outcome Based Education. Lalu terkait luaran yang dihasilkan pada mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan untuk membuat suatu analisis framing dari suatu berita menggunakan model analisis yang tepat, dan pada akhirnya hasil analisisnya itu dibuat menjadi suatu artikel, dan artikel ini merupakan artikel ilmiah yang nantinya akan disubmit pada jurnal nasional. Kemudian untuk menunjang perkuliahan Media Berita, mahasiswa disarankan untuk menggunakan referensi buku. Dalam hal ini, buku yang digunakan adalah buku dari Erianto dengan judul Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media Massa. Buku ini diterbitkan oleh Alkis Yogyakarta. Selain itu, untuk menunjang perkuliahan juga disarankan mahasiswa untuk menggunakan buku-buku tentang pengantar jurnalistik. Perihal proses atau teknik pembelajaran atau perkuliahan Media Berita dilaksanakan secara daring menggunakan Zoom. Kemudian untuk kemudahan berkomunikasi bersama mahasiswa, saya membuat WhatsApp group. Lalu untuk keperluan pengiriman tugas-tugas, saya menggunakan link Google Drive. Kemudian terkait evaluasi dan komponen penilaian, dalam mata kuliah Media Berita, saya menggunakan 4 komponen penilaian. Yang pertama ada penilaian proses. Untuk proses, bobot penilaiannya sebesar 50%, kemudian ada UTS 15%, lalu UAS 25%, dan tugas 10%. Terkait penilaian proses, dalam hal ini meliputi aspek kehadiran, lalu aspek keaktifan, dan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus, yaitu mahasiswa mampu melakukan analisis framing dengan model analisis framing yang tepat. Terkait penilaian UTS dan UAS, ini merupakan ujian komprehensif yang dilaksanakan kepada mahasiswa untuk menggali bagaimana kemampuannya atau pengetahuannya tentang framing pada suatu berita. Dan penilaian pada bobot tugas yaitu dinilai dari sisi atau dari aspek keseriusan, keaktifan mahasiswa, terutama dalam hal penyusunan materi presentasi, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Baiklah, saya akan tampilkan cuplikan video real proses perkuliahan Media Berita yang dilaksanakan bersama mahasiswa semester 7 dan dilaksanakan secara daring menggunakan platform Zoom Meeting. Baik, Media Berita, saya langsung arahkan ke framing ya. Ini bingkai berita atau framing, ini adalah pengemasan. Jadi intinya ini adalah strategi komunikasi. Nah, tolong diingat ya,
Kalau kalian bicara bingkai berita, bicara framing, ini adalah strategi berkomunikasi suatu media. Saya berharap teman-teman sudah akan mengambil mata kuliah bahasa jurnalistik. Saya menanya, bahasa jurnalistik, tugas akhirnya apa? Masih ingat nggak? Karena teman-teman harus tahu cara membedakan bahasa untuk media atau jurnalistik, satu ya. Kedua, misalnya bahasa tulis untuk karya tulis ilmiah misalnya. Terus bahasa yang digunakan dalam buku-buku populer, dalam novel misalnya kayak gitu. Dan akhirnya hanya berupa ini sih Pak, kayak mencari pengertian bahasa jurnalistik media cetak online itu perbedaannya apa gitu-gitu aja sih. Ya, bagus ya. Jadi teman-teman minimal memiliki database ya. Jadi framing itu adalah tentang strategi berkomunikasi suatu media ya, atau komunikasi jurnalistik. Baik, selanjut. Secara praktis, framing itu adalah menyusun, mengemas informasi tentang suatu peristiwa dengan misi membentuk opini ya, ataupun menggiring persepsi publik terhadap suatu peristiwa. Buat teman-teman, saya akan meresum ini, saya salah diksi, jangan sebuah atau suatu peristiwa. Nah, kalau sebuah itu kan rata-rata bisa digenggam ya, sebuah bisa dipegang. Tapi kalau suatu kan beda. Paham ya? Jadi framing itu adalah menyusun atau mengemas informasi tentang suatu peristiwa dan memiliki misi sebenarnya framing itu ya. Jadi ada pembentukan opini atau menggiring persepsi publik terhadap sebuah peristiwa. Teman-teman pasti kan harus tahu opini itu apa, saran itu apa, gitu ya. Ketika ada opini, maka ada gagasan. Itu poin pentingnya. Suatu opini pasti ada gagasan di dalamnya. Ada ide, maksudnya ada pendapat. Jadi framing itu menyusun atau mengemas sebuah informasi tentang suatu peristiwa, nah, dengan misi membentuk opini dan mengiring persepsi publik terhadap suatu peristiwa. Framing berita itu atau bingkai berita itu merupakan perpanjangan dari teori agenda setting. Aduh, ini sangat sensitif ya, agenda setting. Yaitu pemilihan fakta dalam sebuah peristiwa yang dinilai penting disajikan dan dipikirkan pembaca. Secara implisit dalam framing itu ada agenda setting. Karena kenapa sih ada agenda setting? Ya tadi kan ada pengiringan publik, pengiringan opini tentang pemilihan fakta gitu dalam sebuah peristiwa dan dinilai penting dan didengar oleh pembaca atau publik. Jadi suatu media akan memberitakan sesuatu, ya pasti dia ada hal yang teoretis dulu, misalnya tentang rencana impor ya, rencana impor bahan-bahan pangan, mulai dari daging, telur, daging ayam ya, punya kebutuhan pokok gitu. Garam ya, yang kemarin yang lagi hot tuh garam ya. Garam tuh kita akan impor. Ada netizen bilang gini, emangnya laut kita udah nggak asin ya? Alasannya gini loh, semua bahan komoditas yang diimpor itu ada karena alasannya adalah kebutuhan pangan kita banyak dan tidak tercukupi sehingga harus impor. Ini teman-teman sekarang harus bisa berpikir politis ya. Kalian jangan polos-polos aja mahasiswa loh. Kalian pilih diksinya. Ini menarik loh. Framing itu tidak bohong, nggak bohong kok. Tapi framing itu mencoba membelokkan fakta dengan halus, gitu, melalui penyeleksian informasi, penonjolan aspek tertentu, pemilihan kata. Jadi ada penyeleksian informasi, lalu penonjolan aspek tertentu. Dalam hal ini tuh biasanya diksinya dipilih, kemudian untuk bunyinya juga dipilih. Bunyi di sini kan semacam ada, kalau tayangan berita itu ya, tayangan di televisi itu ada backsoundnya, lalu juga potongan-potongan gambarnya, hingga meniadakan informasi yang seharusnya disampaikan. Jadi framing itu nggak bohong kok, faktanya ada, faktanya disampaikan, tapi faktanya itu digoreng dulu, maksudnya ya, digorengnya mau sampai matang, atau mungkin mau setengah matang, atau bahkan mentah. Tapi kalau digoreng sih intinya ada kematangan. Gitu. Baik, sampai di sini kalian mulai terbuka dengan framing. Oke, paham ya? Nah, sekarang tujuan dari framing. Framing itu dilakukan dengan tujuan untuk membingkai suatu informasi agar melahirkan citra, kesan, makna tertentu yang diinginkan media atau wacana yang akan ditangkap oleh halayak, oleh pembaca, oleh penonton gitu ya, oleh pemirsa tentunya. Framing ya seperti itu. Intinya melahirkan citra atau kesan yang diinginkan oleh media. Sekarang secara teoretis, framing itu adalah cara pandang
yang digunakan wartawan atau media dalam menyeleksi isu dan menulis berita. Gitu. Framing adalah bagaimana wartawan melaporkan suatu peristiwa berdasarkan sudut pandangnya. Nah ini saya tandai ya. Ada fakta yang ditonjolkan, yang sengaja ditonjolkan, bahkan juga ada fakta yang dibuang. Tapi faktanya tetap ada, hanya ada mungkin ada yang dibuang dengan tujuan tertentu. Nah, lalu framing adalah bagaimana wartawan melaporkan sebuah peristiwa berdasarkan sudut pandangnya. Ya. Jadi bagaimana wartawan atau media melaporkan suatu peristiwa berdasarkan sudut pandangnya. Ada fakta yang disengaja dibuang, ditunjukkan, dan bahkan ada fakta yang dibuang. Saya beri contoh ini. Saya belum mengubah contoh kasus ya, karena ini salah satu pemberitaan yang sangat-sangat berbeda. Anda masih ingat kan dengan aksi 212? Atau ada yang ikutan nggak aksi 212? Nah, dalam aksi ini kan ada aksi 212 ya. Kemudian setelah 212 juga ada aksi 412. 412 itu tentang kayak acara-acara kebinekaan gitulah, kebangsaan seperti itu. Dalam pemberitaan aksi 212, media Metro TV ini memberitakan dengan cara yang berbeda. Dalam hal ini media tersebut tidak begitu gencar mengekspos 212, tapi sebaliknya aksi 212 diliput secara jor-joran, lebih bersemangat gitu ya. Jadi dalam pemberitaannya juga berbeda. Framing berkaitan erat dengan kebijakan redaksi atau editorial policy, yakni ketentuan peristiwa apa yang boleh dan tidak boleh dipublikasikan. Nah, tentunya framing itu atau suatu berita sebelum diberitakan tentunya ada rapat redaksi ya. Jadi tim redaksi itu bahkan atau dewan redaksi dan pimpinan redaksi dalam hal ini Pimred ya. Pimred itu akan menentukan mana yang boleh diberitakan, mana yang tidak boleh diberitakan gitu. Mana fakta yang harus sangat menonjol, mana fakta yang tidak begitu menonjol. Ya. Itu jadi intinya ada kebijakan redaksi, karena seorang wartawan pun ya bergantung dari redaksi boleh tidaknya. Baik, itu ya materinya. Silakan kita akan berdiskusi. Teman-teman saya buka tanya jawab, silakan untuk bertanya. Saya ingin bertanya. Baik, sebutkan nama ya. Saya Evi Apriani dari 7A. Jadi kemarin kan saya lihat di salah satu Instagram ada konten yang soal berita gitu Pak. Jadi ada ada anjuran gitu untuk meliput berita itu, diksi yang digunakan itu yang seharusnya kasar tidak usah diperhalus gitu Pak. Contohnya gini, diksi diperkosa kan biasanya di berita itu digagahi gitu ya Pak. Nah seharusnya kalau untuk diksi yang bau-bau kejahatan gitu nggak harus diperhalus gitu Pak. Jadi ya udah langsung aja menggunakan diksi diperkosa gitu. Yang jadi masalahnya apakah media itu harusnya untuk kejahatan itu menggunakan diksi yang diperhalus atau tergantung persnya gitu Pak untuk penggunaan diksinya. Ya, teman-teman, nanti di antara Anda saya yakin akan ada yang menjadi seorang jurnalis ya. Setidaknya Anda akan bekerja di dunia jurnalistik gitu, baik itu di media cetak atau di media elektronik ya, ataupun di media daring online. Kata Evi tadi ada media dalam melakukan pemberitaan dalam contoh kasusnya tentang perkosaan. Ada media yang mungkin berpendapat diubah diksinya ya, yang perkosaan dalam bahasa Indonesia ada padanannya adalah ruda paksa ya, kasus ruda paksa menimpa bla 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 gitu misalnya, atau tadi tuh namanya perkosaan menjadi menggagahi misalnya. Nah diksi-diksi ini tuh kan memang ada tujuan tertentu ya, ada tujuan tertentu. Contoh gini, anggaplah disampaikan dengan diksi perkosaan misalnya gitu ya. Nah dalam hal ini ada anggaplah dewan pers gitu ya. Nah, pers itu sebenarnya perkumpulan para jurnalis dari berbagai media. Tapi juga ada dewan redaksi yang ada di dalam suatu media, misalnya. Sekarang jangan dulu ke dewan pers, dewan redaksi deh dulu ya, tim redaksi. Anggaplah ada wartawannya mau menuliskan berita tersebut, kemudian oleh redaksi diminta diubah diksinya ya, ubah jangan kasus perkosaan tapi kasus ruda paksa, misalnya. Apa pertimbangannya? Satu, dalam hal ini korban masih bisa membaca beritanya, ya. Ketika korban membaca diksi itu atau keluarga korban membaca diksi itu, bagaimana perasaannya? Paham kan maksudnya? Nah, jadi untuk diksi yang diubah dengan maksud untuk memperhalus itu sebenarnya adalah menjaga perasaan korban, menjaga perasaan dari korban juga. Ya, kalau misalnya dituliskan dengan tadi dengan gamblang saja, misalnya tidak ada istilah lain dalam hal ini perkosaan gitu ya. Bayangkan bagaimana betapa hancurnya gitu korban dan keluarga korban membaca itu. Sampai dengan seperti ini. Misalnya ada korban pembunuhan ya, atau korban kecelakaan misalnya. Sudah bersimbah darah tergeletak. Bayangkan kalau tidak disensor bagaimana.
Saya dulu waktu saya masih di Metro TV, waktu itu kita lagi editing, kemudian tim liputan kita liput hingga ke Flores, NTT ya. Waktu itu ada kasus pembunuhan, kemudian VJ itu video jurnalis kamera, maksudnya kamera person, campers, ya meliput korban. Korbannya itu ada di semak-semak gitulah, ya di bawah pohon gitu. Yang namanya meliput kan, kamera ya apa adanya kan ya, tanpa ada sensor kan ya. Sampai gambar itu dikirim ke kita, ke tim produksi di studio, ya gitu apa adanya, tanpa sensor. Nah, kita yang bikin produksi, kita yang editing, kadang suka mendadak nggak mau makan. Itu. Aduh, itu dagingnya tadi keluar gitu. Aduh, itu tadi kepala. Itu serius gitu. Jadi saya itu saya kan waktu itu pas lagi diproduksi ya, di staf produksi ya. Maksudnya gimana? Ya udah kan kita punya nama gas sensor kan, jadi kita sensor aja dulu gitu. Nanti ada batasan kok sensornya. Kan sensor itu kan ada yang blur, ada yang kayak kotak-kotak gitu, ya kan gitu. Nah, karena kalau tidak disensor, sekarang tuh sangat-sangat bahaya ya kalau media tidak memperhatikan hal seperti itu. Jadi nanti lembaga sensor terus ke KPI nanti bisa menegur, bisa memberikan sanksi. Sanksi yang paling berat itu kan dihentikan izinnya. Gitu. Kalau dihentikan izinnya nanti gimana? Jadi lebih ke menjaga karena di sini masih ada hak asasi yang tetap dijunjung tinggi gitu. Ya. Nah, terus itu gimana? Apakah itu memang bagian dari bergantung dari media? Ya iya, memang bergantung dari media. Dalam tanda kutip, ketika media tersebut masih punya perasaan, gitu ya, maka lakukanlah perubahan diksi itu. Bukan berarti yang nggak diubah berarti nggak punya perasaan, bukan. Ya, tiap media punya gaya selingkung ya. Gaya selingkung itu gaya khas, ciri khas masing-masing. Kayak tadi, media pikiran rakyat, mereka sangat keras menyebut, melabeli koruptor dengan maling uang rakyat. Udah gitu. Karena bahasa itu akan memberikan citra, ya tidak? Ya, bahasa itu akan memberikan kesan. Itu udah itu. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, gitu ya. Tahu nggak istilah lain dari korupsi? Anti korupsi itu? Gak ada nih. Komisi Anti Rasuah. Ya, nah, teman-teman tolong mulai buka dong wawasannya, mulai dong buka diksi-diksinya, gitu. Terlebih saya tadi sampaikan, saya tekankan mata kuliah ini, BK Berita ini sangat mengundang kalian untuk melakukan kritisisasi. Wah, untuk lebih menganalisis secara kritis. Itu ya Evi ya, paham ya? Nah, nanti akan kembali ke Evi. Kalau Evi jadi seorang jurnalis, nanti sampaikan dulu ke redaksi. Ini judul yang akan saya sampaikan, gitu. Ya, baik. Silakan, mangga. Tolong aktif ya. Apalagi buat teman-teman yang jarang ngomong, saya jadi nggak tahu nih nanti. Jadi pas penilaian itu saya nggak tahu siapa nih. Nanya sok. Seru loh sebenarnya kita main di framing. Pak, ya, izin saya Ayu Aisyah dari kelas 7A. Mungkin pertanyaan saya menyambung tadi ya yang ditanyakan sama Evi, yaitu tentang media memframing atau memberitakan korban pelecehan seksual gitu. Itu kan tadi penjelasan Bapak karena untuk menjaga korban gitu kan, mungkin memiliki trauma dan segala hal gitu yang menyakiti dirinya dan keluarganya gitu. Nah, kalau yang saya lihat atau saya baca gitu, kebanyakan judul-judul berita itu terlalu meng-highlight atau menyorot korban gitu Pak. Jadi memakai kalimat kalimat pasif, seperti misalnya pemandu karaoke digagahi siapa gitu. Kenapa tidak misalnya pelaku dulu gitu yang disorot, terus menggunakan misal kata yang misalnya memperkosa atau apa gitu kan. Jadi lebih ke media tuh lebih ke menyorot, lebih ke korban gitu. Nah, sedangkan kan korban itu kan memiliki trauma gitu. Sedangkan kalau di luar negeri itu tuh yang lebih yang lebih disorot siapanya nih pelakunya gitu, agar tuh masyarakat tahu gitu kan. Nah, untuk korbannya itu lebih dilindungi gitu, identitasnya, pekerjaannya, latar belakangnya. Sedangkan kalau media di Indonesia framing tentang korban pelecehan seksual itu lebih kayak disorotnya korbannya, entah kenapa gitu. Ataukah mungkin menarik untuk dibaca atau gimana? Mungkin pembaca tuh perempuannya kayak gini nih gitu, makanya jadi korban begini gitu Pak. Menurut saya jadi framing itu lebih ke menyorot si korbannya gitu. Nah, apakah framing yang seperti itu tuh justru kan yang membuat trauma itu framing yang seperti itu gitu Pak? Ya,
entah ya, mungkin suatu saat bisa gitu ya media di Indonesia lebih, kalau tentang pelecehan gitu ya, lebih menyorot pelakunya saja gitu. Atau bisa gitu Pak, atau bagaimana untuk menghindari rasa trauma itu, seperti itu. Ya, ini sangat berkaitannya dengan pertanyaan Evi. Ini tentang sorotan suatu media ketika pemberitaan kasus perkosaan misalnya, cenderung lebih menonjolkan korban, gitu ya. Korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Saat ini korban masih dalam penanganan tim dokter. Dalam hal ini pelaku masih dalam pengejaran. Selain itu, diduga korban adalah sebagai, jadi ada banyak ada banyak opini dari media itu lebih mengangkat bagaimana tentang korban ya, dari mulai korbannya ketika masih hidup sebagai apa gitu ya, kemudian kejadiannya kapan, dan akhirnya sampai menjadi korban gitu. Teman-teman tahu yang namanya rating ya, peringkat. Di negara Florida rating masih menjadi suatu tujuan selama gini sih sebenarnya, selama mereka itu masih dilindungi oleh Dewan Pers gitu ya, masih dalam tahap wajar, maka itu berhasil dilakukan. Karena kembali tadi kita beralih ke kita masih dalam koridor framing, kita masih dalam koridor bingkai berita. Ketika memframing korban untuk jadi hal yang bisa ditonjolkan gitu ya, kenapa tidak gitu? Karena kan itu akan menjadi bahan yang akan bahan bacaan yang sangat-sangat ditunggu oleh pembaca gitu misalnya. Bandingkan dengan media di luar negeri, justru lebih menutupi korban. Ya anggaplah korban hanya disebutkan inisialnya lalu usia gitu ya. Tapi betul yang dikatakan Ayu, setiap saya menyaksikan berita-berita dari luar negeri, pelaku itu justru sering lebih diangkat. Pelaku penembakan di sekolah ya, kan seringnya di Amerika ya, sering banget. Yang diangkat tuh pelaku adalah seorang yang terkenal baik, pendiam, gitu ya. Namun di sisi lain, dia merupakan anak yang misalnya kurang mendapat perhatian orang tua. Hal ini diketahui ketika tim mewawancarai keluarganya dan tetangganya. Dia kan ditelusuri ya, siapa pelaku itu ditelusuri gitu. Nah memang seperti itu, gitu seharusnya. Ya, jadi kita pintar-pintar dalam menyampaikan berita. Karena gini loh, karena pembaca itu sebenarnya akan teliti, ya, delik apa sih yang ditunjukkan oleh media gitu. Kalau tadi kata ayah saya tuh, Pak, kalau di Indonesia mah kayak deliknya lebih ke korban deh gitu. Nah, berarti nanti coba kita berusaha untuk bagaimana caranya kita bisa menjaga nama baik korban ya, menjaga marwahnya korban gitu. Nah, seperti itu maksudnya. Itu akan kembali pada dewan redaksi dan juga kepada kita sebagai pers, sebagai jurnalisnya gitu. Ya, dan ayo jangan jadi aneh karena itu fenomena yang terjadi. Saya ambil lagi pengalaman, kita lagi pada ngumpul, tapi masih satu media ya, hanya beda acara. Terus kita ngobrol, keren loh acara lu kemarin ya, 1 minggu di atas terus rating, ya dong gitu. Nah kayak gitu loh, ya bisa gini. Jadi ada lembaga rating, lembaga yang menghitung bagaimana rating suatu tayangan acara. Bisa gini, pukul 8 malam, kan itu kan prime time ya, tahu kan, jam-jam utama 8 malam. Misal di Indosiar ada Liga Dangdut, di RCTI ada IC, Ikatan Cinta misalnya. Terus ada lagi misalnya sepak bola gitu, misalnya di sepak bola ada di iNews misalnya gitu ya. Nah, di lembaga rating itu dia bisa tahu pemirsa itu lebih menonton TV yang mana, itu ketahuan. Nah nanti tuh ada ininya ya, ada infonya. Senin pukul 8 malam rating tertinggi acara ini itu ada. Ya nanti akan dievaluasi oleh redaksi itu. Ya tim yang berwenang ya di dalam satu media. Oh, oke, bagus, acara ini bagus. Oke, terusin gitu. Minggu depan mau kemana liputannya gitu. Misalnya kita mau ngeliput misalnya tentang para pengungsi Rohingya di mana sih? Myanmar ya. Oke, kalau gitu kalian ke Myanmar berangkat, riset dulu di mana lokasinya, berapa biayanya, akan tinggal di mana, siapa yang dihubung gitu loh wartawan tuh, riset. Kayak gitu yuk. Secara garis besar paham ya apa tujuan dari mata kuliah ini? Oke. Tapi intinya gini, teman-teman, intinya gini ya. Jadi nanti kalian itu secara garis besar adalah akan menganalisis ya, akan mengkritisi suatu berita tapi disajikan oleh minimal dua media. Misalnya kasus korupsi diberitakan oleh media A seperti apa, oleh media B seperti apa, itu pasti berbeda. Ada mau nanya? Iya Pak, saya Pak Ahmad Midani Ya silakan. dari kelas. Saya sambilnya. Nah ya ini Pak sempat bilang yang kata
menyoroti berita dari dua media. Nah, kebetulan saya nggak awal bulan kemarin itu melihat berita gitu ya, yang waktu penyerbuan ini puskesmas di Papua teh ya, Pak. Papua. Nah, Oh, yang itu kalau yang di Suster Iya, Pak. Gabriela ya, aduh kasihan. Iya. Nah, itu kan kalau di MNC, disebut aja MNC, beritanya itu menyorotinya seakan-akan yang nyerbu itu sangat bersalah gitu. Tapi di narasi Rooms beda gitu. Tapi jadi itu lebih menyoroti sebab akibatnya gitu. Sebab akibat kenapa pihak itu nyerbu puskesmas itu gitu. Apakah itu termasuk framing kan, Pak? Dari dua media gitu. Maaf, media ini coba diulang. Media pertama gimana narasinya, media kedua gimana narasinya? Iya, jadi teh kalau yang pertama itu yang di MNC itu menyorotinya si yang nyerbunya ini, Pak. Dia itu terlalu bahwa yang nyerbu ini bersalah gini ya, atas landasan seperti apa gitu menyerbu gitu. Nah, kalau di narasi Rom itu lebih berbeda, tapi lebih menyoroti mungkin lebih bisa dibilang gini, kalau ada asap pasti ada api gitu. Nah, di narasi Rom menyorotinya kenapa loh ini bisa diserbu gitu, sebab akibatnya apa gitu. Apakah itu termasuk framing kan dari media gitu? Baik, kita sebagai penontonnya, sebagai penikmat berita, kita melakukan kajian berimbang. Bagus ya. Kita sebagai penonton jangan cuma satu media saja, memang harus berimbang gitu. Ternyata ada sebuah media, narasi Room itu justru mengangkat bagaimana api itu muncul. Ya. Jadi sebelum asapnya dikaji, sebelum asapnya diberitakan, apinya malah dikaji dulu gitu oleh narasi Room. Terus terang, saya pribadi, saya nonton berita, saya menyimak tayangannya itu, memang secara garis besar adalah penyerangan itu dilakukan oleh mereka ya. Jadi menyerang TNI, bahkan yang sedang mengevakuasi suster yang ada di jurang gitu ya, malah ditembak gitu. Sampai seperti itu. Nah, betul ini framing. Kalian tahu tidak, penyerangan puskesmas itu oleh siapa? Oleh KKB kan? Ya, intinya adalah oleh kelompok bersenjata itu, dan itu sudah oleh Menko Polhukam itu sudah diklaim sebagai gerakan teroris. Dalam hal ini ada satu makna bahwa KKB itu kejam loh, gitu ya. Gerakan itu sadis, nakes diserang, nakes sampai dibunuh, gitu. Maka hampir semua media pasti memberitakannya adalah tentang kekejaman kelompok bersenjata tadi, tanpa melihat apinya dari mana asalnya, gitu ya. Tapi yang jelas itu sudah ada korban. Hanya saja media yang memberitakan tentang bagaimana api itu muncul, gitu ya, itu mungkin sangat jarang. Dan saya kurang tahu juga narasi Room itu bagaimana sih hasil pemberitaannya. Kalau memang mereka mengkaji apinya, berarti kayak gimana api itu muncul, gitu. Apakah begini? Apakah ada satu orang dari kelompok KKB misalnya berobat ke puskesmas kemudian tidak dilayani dan lain-lain? Apakah gitu? Nah, itu perlu dikaji. Ada nggak sumber-sumbernya yang menyatakan itu? Gitu. Jadi di sini Midani perlu mencari lagi berita yang berimbang. Ya, ada apa dulu gitu? Kenapa? Gitu. Baik, Pak, terima kasih. Intinya gini, teman-teman, tolong mulai dari sekarang kalian harus lebih banyak baca berita. Ya. Jadi jangan aneh kalau nanti tiba-tiba saya minta coba angkat analisis tentang berita A bandingkan dengan pemberitaan di media A dan B. Jadi kalian harus peka dalam hal ini. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita minggu depan bertemu lagi. Hatur nuhun, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan dan proses penayangan cuplikan mata kuliah atau pelaksanaan mata kuliah Bingkai Berita. Semoga mata kuliah ini dapat menambah wawasan ataupun pengetahuan mahasiswa tentang cara melakukan analisis framing suatu berita di media massa. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.